Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 32. Saat ini dan selamanya aku mencintaimu. Tamat. Ah, sakit. Via tiba-tiba menjerit kesakitan memegang perutnya. Kamu kenapa sayang? Mana yang sakit? Tanya Viko panik dan kebingungan. Sepertinya Via mau melahirkan deh mas. Ucap Henny mengira-ngira. Sakit banget mas, aku nggak kuat. Ucap Via yang masih kesakitan memegangi perutnya. Kamu tahan sayang, ayo kita ke rumah sakit sekarang. Ucap Viko panik. Viko yang dibantu oleh Henny segera membawa Via ke rumah sakit. Viko menyetir mobil dengan panik. Sedangkan Via berada di bangku belakang bersama Henny. Henny melihat kepanikan Viko saat ini. Ia tahu jika Viko sangat-sangat mencintai sahabatnya Via. Makanya seorang Viko yang dulunya mempunyai sikap dingin dan galak. Sekarang sikapnya dia begitu hangat. Pelan-pelan nyetir mobilnya mas, jangan panik. Via masih sadarkan diri. Mas Viko tenang aja ya, oke. Ucap Henny mencoba menenangkan Viko. Betul kata Henny mas, kamu jangan panik. Ucap Via terbata-bata. Vi, kamu bisa menahannya, kamu wanita kuat, oke. Ucap Henny menggenggam tangan Via. HP Henny berdering mendapatkan panggilan masuk dari Reza. Ia mengangkat panggilan dari suaminya tersebut dan memberitahu bahwa ia ikut menemani Via ke rumah sakit. Karena Via mau lahiran, Henny juga meminta Reza mampir ke rumah Viko untuk mengambil keperluan Via di rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, Viko segera membopong Via masuk ke dalam lobi. Henny memanggil suster agar Via segera ditangani. Dokter Sylvie berlari menghampiri Via. Di seperpanjang jalanan Via menuju ke rumah sakit. Henny sudah menghubungi Dokter Sylvie terlebih dahulu. Sus segera persiapkan ruang persalinan. Perintah Dokter Sylvie kepada salah satu suster. Via dibawa ke sebuah ruangan persalinan. Viko setia menemani persalinan Via. Sedangkan di luar ruangan persalinan, Reza telah sampai bersama Papi Rusdi. Tak lama dari kedatangan Papi Rusdi, Mama Yanti dan Ayah Mizan juga datang untuk mengetahui keadaan Via saat ini. Gimana keadaan Via? Ucap Mama Yanti yang baru saja datang ke rumah sakit. Via masih ada di dalam ruangan bersalin tante, jawab Henny. Semoga Via dan cucu kita baik-baik saja ma, ucap Ayah Mizan. Semua orang nampak gelisah dan khawatir, menunggu Via yang sedang berusaha di dalam ruangan bersalin. Sudah hampir 1 jam Via berada di dalam ruang persalinan. Semua orang masih nampak khawatir. Menunggu kabar baik dari dalam ruangan tersebut. Setelah sekian lama menunggu, terdengar suara tangisan bayi yang berasal dari dalam ruangan persalinan Via.
Semua orang merasa lega setelah mendengar suara tangisan bayi tersebut. Dokter Sylvie yang membantu proses persalinan Via keluar dari ruangan tersebut. Ia memberitahukan kepada semua orang yang sedang menunggu di depan ruangan bahwa bayinya berkelamin laki-laki. Semua orang nampak bahagia mendengar ucapan dari mulut Dokter Sylvie. Setelah beberapa menit, Via dipindahkan ke ruang rawat inap. Via akan dirawat beberapa hari karena keadaan tubuhnya masih lemas. "Dok, apa kami boleh masuk?" ucap Mama Yanti bertanya kepada Dokter Sylvie. "Iya boleh, silahkan Pak Bu," ucap Dokter Sylvie sopan. Semua orang masuk ke dalam ruangan di mana Via dirawat. Via berbaring di atas ranjang. Sedangkan Viko dibantu oleh suster menggendong bayinya dan sedang mengazani anak laki-lakinya yang baru saja hadir di kehidupannya setelah mengazani bayinya. Viko memberikan bayinya kepada Via agar memberikan ASI-nya untuk pertama kali. "Sayang, lihatlah baby boy kita tersenyum," ucap Viko yang merasa sangat bahagia. "Iya mas, dia tersenyum. Dia mirip banget sama kamu saat tersenyum," ucap Via. "Kalian mau kasih nama siapa bayi ini nak? Apa perlu bantuan mama buat nyiapin namanya?" tanya Mama Yanti kepada Viko dan Via. "Mas Viko sudah menyiapkan nama untuk bayi kita ma," ucap Via. "Benarkah? Siapa namanya?" sahut Henny bersemangat. "Kenzo Julian Fernanda. Gimana menurutmu sayang?" ucap Viko bertanya pendapat Via. "Nama yang bagus mas," ucap Via tersenyum. "Kita akan manggil kamu Kenzo sayang," ucap Mama Yanti menatap bayi kecil yang berada di gendongan Via. "Mah, ya, kalian kalau capek bisa pulang duluan. Aku akan jaga Via," ucap Viko. "Baiklah, kita pulang duluan nak. Kita nitip Via sama kamu," ucap Ayah Mizan kepada Viko. "Ayah tenang saja, sampai kapanpun Via akan aman," ucap Viko tersenyum. "Gue juga pamit dulu kok. Selamat atas lahirnya anak pertama lo. Gue harus pulang. Kasihan istri gue juga harus istirahat," ucap Reza. "Iya Za, makasih ya. Dan makasih juga buat kamu Hen. Tadi udah mau bantu aku bawa Via ke rumah sakit," ucap Viko berterima kasih kepada Henny. "Sama-sama mas, kami pamit dulu ya," ucap Henny berpamitan. Kini di dalam ruangan tersebut tersisa Viko, Papi Rusdi, Via dan bayinya yang sudah diberi nama Kenzo. "Papi nggak pulang," ucap Viko. "Kamu usir Papi nih ceritanya. Bukan begitu Pi. Aku cuma nyuruh Papi pulang buat istirahat." "Baiklah, Papi akan pulang sekarang juga. Jaga Via dan cucu Papi baik-baik," ucap Papi Rusdi. Viko menggendong si kecil Kenzo dalam pelukannya. Via tersenyum saat melihat interaksi antara ayah dan anaknya tersebut.
Mas, mendingan kamu istirahat juga. Sini biar Kenzo aku yang pangku. Ucap Via. Tidak sayang, kamu yang seharusnya istirahat. Karena setelah pulang, aku akan meminta persyaratan yang belum kamu penuhi. Ucap Viko tersenyum. Persyaratan apa, Mas? Tanya Via bingung. Kamu jangan pura-pura lupa. Tadi pagi aku mengajukan satu persyaratan. Biar kamu bisa pergi ke apartemen Reza. Ucap Viko. Kenapa nggak memintanya sekarang aja sih, Mas? Ucap Via. Tidak sayang, kamu abis melahirkan. Tidak baik kalau kita begituan. Ucap Viko asal ceplos. Begituan, maksudnya apa, Mas? Ucap Via heran. Aku ingin Kenzo punya adik perempuan sayang. Bisik Viko di telinga Via. Wajah Via seketika memerah mendengar ucapan suaminya tersebut. Ia tidak menyangka jika Viko akan meminta dirinya mengandung anaknya lagi. Setelah beberapa jam yang lalu, ia baru saja melahirkan anak pertamanya dengan Viko. Nggak dulu deh, Mas. Kita tunggu si kecil Kenzo berumur 5 tahun. Baru kita rencanakan adik buat Kenzo. Ucap Via. Sekalian buatnya sayang. Jadi kita punya bayi kecil-kecil lucu. Kenzo pasti senang jika nanti dia punya adik. Ucap Viko. Mas kira melahirkan enak? Tadi Mas Viko juga nemenin aku di ruangan persalinan kan? Aku berjuang buat ngeluarin Kenzo kecil. Dan kamu gak inget. Kamu nangis histeris lihat aku hampir pingsan tadi. Ucap Via. Aku nangis soalnya kan takut kamu kenapa-kenapa sayang. Kamu jangan kapok gitu dong. Aku udah berencana buatin Kenzo adik perempuan. Yang cantik secantik kamu. Ucap Viko. Nggak, pokoknya harus nunggu Kenzo kecil berumur 5 tahun lebih. Ucap Via merajuk. Iya udah iya, kamu jangan marah. Kasian Kenzo kecil nanti nangis lihat mamanya marah. Ucap Viko mendekati Via. Viko mencium kening Via sekilas. Setelah beberapa hari mendapat perawatan, Via akhirnya diperbolehkan pulang bersama bayinya. Selamat datang ke rumah cucuku sayang. Teriak Papi Rusdi bahagia saat melihat Via dan Viko baru saja pulang dari rumah sakit. Mama Yanti dan Ayah Mizan juga berada di kediaman Rusdi untuk menyambut cucu pertamanya. Oh cucu nenek, sini sayang ikut nenek. Ucap Mama Yanti mengambil Kenzo kecil dari gendongannya Via. Kamu ajak Via masuk kamar dulu ko. Papi sudah menyuruh pelayan memindahkan semua barang kamu dari kamar atas ke kamar bawah. Sekarang kamar kalian ada di lantai 1. Biar Via nggak kerepotan naik tangga. Ucap Papi Rusdi. Makasih ya Pi. Ucap Via. Ayo sayang, kamu harus segera masuk kamar dan istirahat.
Kenzo kecil, biar mama dulu yang gendong. Kamu harus berbaring istirahat di dalam kamar dulu, ucap Viko menggandeng tangan Via. Via menuruti ucapan Viko dan masuk ke dalam kamarnya. Ia segera berbaring di atas ranjang. Kamu mau makan apa? Biar aku suruh pelayan masak buat kamu, ucap Viko. Nanti aja mas, aku belum lapar, ucap Via. Tadi pagi kamu sarapan cuma makan sedikit banget sayang. Kamu harus makan makanan bergizi yang banyak, biar ASI yang kamu berikan si kecil Kenzo baik, ucap Viko. Iya mas, ya udah terserah kamu saja, ucap Via. Viko meninggalkan Via sendirian di dalam kamar. Ia meminta para pelayan untuk menyiapkan makanan yang bergizi untuk Via. Setelah menyuruh pelayan masak masakan buat Via, ia menghampiri Mama Yanti yang sedang asyik menggendong si Kenzo kecil. Via sudah tidur nak? Tanya Mama Yanti. Sepertinya belum ma. Tadi aku suruh dia makan dulu sebelum tidur. Dia harus makan makanan yang bergizi buat asupan ASI Kenzo, ucap Viko. Mama Yanti tersenyum senang melihat Viko. Mama tidak salah telah menjodohkan kalian berdua. Pertama kali Mama ketemu sama kamu, di dalam hati Mama yakin kamu bisa jaga anak Mama dengan baik. Mama senang kamu mencintai Via dengan tulus nak, ucap Mama Yanti. Viko akan jaga Via dengan baik ma. Justru Viko lah yang seharusnya berterima kasih kepada Mama, karena Mama telah melahirkan Via sebagai istri Viko. Mama Yanti tambah senang mendengar ucapan yang dilontarkan menantunya tersebut. Cup, 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 kamu kenapa nangis sayang? Ucap Mama Yanti saat Kenzo kecil menangis. Mungkin dia lapar mah. Biar Viko yang gendong membawanya ke kamar, agar ia mendapat ASI dari Via, ucap Viko. Mama Yanti memberikan Kenzo kecil kepada Viko. Viko segera membawa Kenzo kecil masuk ke dalam kamar, agar segera mendapatkan ASI dari Via. Setelah cukup mendapatkan ASI dari Via, Viko menggendong kembali Kenzo dalam pelukannya. Ia membiarkan Via berbaring beristirahat dengan tenang. Kamu tidurlah sebentar, biar aku yang akan jaga Kenzo, ucap Viko. Terima kasih mas. Di lain sisi, Henny tengah sibuk menyiapkan kado untuk baby junior Kenzo yang baru saja lahir. Ia senang saat melihat si Kenzo kecil. Dan ia juga sangat-sangat tidak sabar untuk menunggu kelahiran bayinya. Apa kamu udah siap? Tanya Reza. Udah mas, ayo cepet mas. Aku udah gak sabar pengen gendong bayinya Via, ucap Henny. Hari ini Reza dan Henny akan berkunjung ke kediaman Rusdi untuk menengok si kecil Kenzo. Assalamualaikum om. Waalaikumsalam, masuk nak.
Via mana Om? Via ada di kamar istirahat, ayo silahkan duduk. Makasih Om. Mendengar suara Henny yang berasal dari luar kamar, Via pun terbangun dari tidurnya. Ia melihat ke arah Viko yang sedang duduk di sofa yang ada di dalam kamar. Viko sedang menggendong Kenzo kecil dan berusaha menidurkannya. Mas, kamu gak capek? Tanya Via. Sayang, kamu udah bangun, ucap Viko. Sini mas, biar aku yang gendong Kenzo. Biar aku aja sayang, kamu istirahat. Aku nggak capek kok. Via bangun dari tempat tidur dan menghampiri Viko yang berada di sofa. Ia mengambil Kenzo yang berada di dalam gendongan Viko. Biar aku aja mas, dia mungkin lapar lagi. Ucap Via. Viko pasrah dan memberikan Kenzo kepada Via. Ia melihat ke arah Via yang telaten menidurkan Kenzo. Kamu memang istri idaman sayang. Ucap Viko sambil memeluk Via dari samping. Apaan sih mas, lepasin pelukannya. Nanti Kenzo bangun lagi, ucap Via. Dia nggak bakalan bangun sayang. Lihat dia lahap banget minum asinya. Iya mas, nggak ngangka ya. Kenzo sudah hadir di dunia kita berdua mas. Aku seneng banget, ucap Via. Iya sayang, aku juga seneng. Tapi lihat tuh, itu jatah aku diambil semua sama si kecil. Ucap Viko. Ih mesum, sama anak sendiri perhitungan. Hahaha. Ucap Via tertawa mendengar ucapan Viko. Mas tadi sepertinya aku dengar suara Henny di luar deh. Apa Henny berkunjung ke sini? Tanya Via. Mungkin sayang, aku juga belum sempat keluar kamar semenjak kamu tidur tadi. Ayo kita keluar mas, aku ingin nemuin Henny. Via menggendong Kenzo dan membawanya keluar dari kamar. Ia membawa Kenzo menghampiri Henny yang berada di ruang tamu. Malam tante. Ucap Via kepada Henny. Ih kamu kok panggil aku tante sih Vi? Ucap Henny. Hehehe, aku kan manggil kamu tante untuk mewakili Kenzo Hen. Ih lucunya keponakan tante. Boleh gendong gak Vi? Boleh dong, hati dia lagi tidur. Ucap Via menyerahkan Kenzo kepada Henny. Henny dengan senang menggendong si kecil Kenzo. Ia mengobrol dengan Via tentang pengalaman Via saat melahirkan si kecil Kenzo. Gimana acara yang akan kamu adakan? Apa sudah siap ko? Ucap Papi Rusdi. Aku udah persiapkan semuanya Pi. Kemungkinan acaranya akan diadakan di rumah. Biar Via nggak kecapean, ucap Viko. Acara apa mas? Sahut Via. Sambutan buat si kecil sayang. Kita kan nggak pernah adain acara pernikahan ataupun resepsi. Sekarang aku mau semua orang tahu kalau aku udah menikah dan punya anak. Biar orang luar tahu kalau keluarga Rusdi sudah ada penerus. Kamu setuju kan?
Ucap Viko. Aku nurut aja sama kamu, Mas. Itu juga bagus buat Kenzo biar dikenal orang luar. Viko dan Papi Rusdi mengangguk tersenyum. Viko berencana acara untuk penyambutan Kenzo akan diadakan 3 hari lagi. Semua pelayan telah diberitahu Viko. Untuk mempersiapkan acaranya dengan sebaik mungkin. 3 hari telah berlalu. Hari ini semua pelayan terlihat sangat sibuk untuk menyiapkan acara untuk penyambutan anak pertama Via dan Viko, yang telah diberi nama Kenzo Julian Fernanda. Viko mengundang beberapa teman sekolahnya. Sedangkan Papi Rusdi mengundang kolega-kolega yang bekerja sama dengan perusahaan miliknya. Terlihat Via sedang berdandan. Ia terlihat sangat cantik untuk seorang wanita yang telah mempunyai 1 anak. Kenapa kamu dandan secantik ini, sayang? Ucap Viko yang menghampiri Via. Aku dandan juga biar gak maluin kamu, Mas. Kenzo mana? Kenzo lagi sama mama, sayang. Ayo kita turun. Semua tamu undangan sudah hadir. Kita harus menyambut semua tamu undangan. Ucap Viko menggandeng tangan Via. Via mengikuti langkah kaki Viko keluar dari dalam kamar. Semua mata orang yang berada di acara tersebut menyorot ke arah Viko dan Via yang berjalan menuju podium yang telah dipersiapkan. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk para tamu undangan yang sudah berkenan hadir di acara penyambutan anak kami yang pertama. Perkenalkan, ini istri saya. Namanya Via Aprilia, ucap Viko di depan semua para tamu undangan. Via membungkukkan badannya untuk memberi salam kepada semua tamu. Wah, ternyata istri Pak Viko sangat cantik. Ucap salah satu tamu undangan. Iya, dengar mereka tidak mengadakan acara resepsi pernikahan. Dan langsung mengadakan acara penyambutan anak pertamanya. Mereka menikah diam-diam. Katanya sih mereka berdua dijodohkan. Sahut tamu undangan yang lain. Tapi mereka cocok kok. Lihat Pak Viko ganteng dan gagah. Istrinya juga sangat cantik. Iya, mereka cocok sekali. Ucap para tamu yang lain. Viko memperkenalkan Via dan Kenzo di depan semua tamu undangan. Ia ingin semua orang tahu bahwa ia sudah menikah dan mempunyai seorang anak. Selamat ya, Ko, ucap Tiara yang menghampiri Via dan Viko. Makasih, Ra. Oh ya, mana yang lain? Tanya Viko. Lo cari kita, ucap Heru yang baru saja masuk ke dalam acara. Ia juga bersama Angga, Tanti, dan teman Viko yang lainnya. Selamat ya, bro. Ucap Angga. Selamat ya, Vi. Ucap Tanti. Makasih semuanya sudah mau hadir. Ucap Via. Vi, lo kemana aja sih, gue cariin juga. Ucap Henny menghampiri Via. Aku dari tadi juga di sini, Hen. Kamunya aja yang gak lihat. Oh, ponakannya tante, sini ikut tante.
Ucap Henny meraih Kenzo dari gendongan Via. Gue gantiin gendong Vi, lo pasti capek kan gendong Kenzo terus. Gue nggak capek kok Hen. Tapi makasih ya udah mau gantiin gendong Kenzo. Ucap Via. Santai aja Vi, Kenzo kecil juga calon suami dari anak gue nanti. Kemarin gue USG, katanya dokter Silvi kelaminnya perempuan. Gue mau jodohin anak lo sama anak gue entar kalau udah gede. Ucap Henny. Anak lo aja belum keluar dari perut lo. Udah kepikiran untuk jodohin Kenzo segala lagi. Ucap Via. Henny hanya cengar-cengir mendengar ucapan Via. Sedangkan Reza yang mendengar ucapan istrinya. Jadi malu sama Viko sahabatnya tersebut. Setelah acara penyambutan Kenzo selesai, Via mengajak Kenzo untuk masuk ke dalam kamar. Semua tamu undangan yang hadir sudah pulang, termasuk Mama Yanti dan Ayah Mizan. Viko menyusul Via yang saat ini berada di dalam kamar. Sayang, Kenzo udah tidur? Udah Mas, lihat deh, bobonya nyenyak banget. Viko menghampiri Via dan Kenzo yang berada di atas ranjang. Kamu sudah berhasil menidurkan Kenzo kecil. Sekarang gantian kamu harus menidurkan junior kecil milikku sayang. Ucap Viko berbisik di telinga Via. Apaan sih Mas, kan belum boleh gituan. Ingat aku baru saja melahirkan Kenzo. Ucap Via marah. Bercanda sayang, jangan marah gitu dong. Siapa juga yang marah Mas? Aku berjanji bakalan jaga kalian berdua. Kalian berdua adalah harta yang paling istimewa yang ada di dunia ini. Ucap Viko mengusap pucuk kepala Via. Via menatap manik mata Viko. Ia senang melihat semua kejujuran yang diucapkan dari mulut Viko. Terima kasih sudah menjadi suami yang terbaik Mas. Saat ini dan selamanya, aku mencintaimu Mas. Aku juga mencintaimu sayang. Ucap Viko kembali melumat bibir tipis Via. Viko benar-benar merasa bahagia telah memiliki istri seperti Via. Apalagi kini kehidupannya terasa lengkap setelah Kenzo lahir. Di N. Cerita dengan judul Dosenku, Jodohku telah selesai. Terima kasih telah mengikuti cerita sampai selesai. Sampai berjumpa lagi dengan cerita yang baru.